Shalom. Hari ini kita akan belajar dengan satu materi baru, yaitu gereja di tengah dunia. Seperti sudah kita ketahui minggu lalu bahwa gereja bukanlah gedung, gereja adalah kita. Lalu bagaimana kita sebagai gereja Tuhan hidup di tengah-tengah dunia zaman sekarang? 1. Hidup bersaksi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang Kristen hanya akan bisa menjadi saksi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang hanya bisa dipenuhi dengan Roh Kudus kalau ia percaya kepada Yesus. Waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita dimeteraikan dengan Roh-Nya yang kudus. Dengan demikian kita dapat menjadi saksi Kristus. Puji nama Tuhan. Selain daripada kita menjadi saksi Kristus, perhatikan di ayat yang tadi bahwa di Yerusalemnya kita adalah rumah kita masing-masing. Jadi kita mulai dari rumah kita, di kota di mana kita tinggal, di negara di mana kita tinggal, bahkan kemana link kita tersambung. Dengan mudahnya kita boleh menjadi saksi Kristus sekarang lewat media sosial kita. Kita bisa connect dengan siapa saja di seluruh dunia ini. Maka jadikan sarana itu untuk menjadi saksi Kristus. Next. Di sini saya menampilkan sebuah gambar kota kita. Saya memberi sebuah caption Balikpapan bagi kemuliaan Tuhan. Sebab saya sangat merindukan, dan biarlah ini menjadi doa kita sama, bahwa Balikpapan kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Perhatikan, ada dua kata yang menarik di sini, usahakan dan berdoa. Bagaimana saya harus mengusahakan kota ini? Kesejahteraannya saya harus usahakan, sementara saya bukan pengusaha, saya bukan orang penting di kota ini. Baik, kita bisa melakukan sesuatu hal yang penting, bahkan sangat penting, bahkan sebuah hal yang langkah kecil tapi membawa perubahan besar bagi kota kita. Lakukan sesuatu, berdoalah bagi kota ini, ya, lakukan sesuatu. Minimal kita tidak menimbulkan huru-hara di kota kita. Kita tidak tergabung di dalam kelompok geng anak remaja yang suka bikin huru-hara, yang ngelem, yang suka ngumpul-ngumpul, lalu mereka makan minum double L bersama teman-teman yang lain, kumpul-kumpul yang bikin masyarakat resah, atau trek-trekan di mana-mana lalu mengganggu kenyamanan masyarakat. Minimal kita menjaga ketentraman lingkungan di mana kita ada. Berarti kita sudah mengusahakan kedamaian di mana tempat kita berada. Lalu kata yang kedua seperti yang saya katakan tadi, berdoa. Pernahkah selama ini Anda berdoa buat kota yang sangat indah, sangat nyaman di mana Tuhan tempatkan kita? Kita bersyukur kita ada di kota ini. Lalu apa yang dapat kita lakukan? Sudahkah kita berdoa? Pertanyaan saya. Pernahkah ketika engkau berdoa lalu engkau menyebutkan nama kota ini di dalam doamu? Perhatikan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4 berkata bahwa pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja. Raja-raja di sini dalam artian kalau kita bangsa Indonesia berarti pemimpin kita, presiden kita, orang-orang yang mengambil kebijakan di negeri kita. Dan
untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita sebagai tubuh Kristus, perhatikan baik-baik, Yesus adalah kepala kita dan kita adalah tubuhnya, harus bersatu untuk mendoakan kota kita. Sebagai tubuh Kristus, kita punya tugas untuk bersekutu. Dalam bahasa Yunaninya itu koinonia. Kata persekutuan adalah terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu koinonia, yang memiliki arti berbagi bersama atau sharing together. Ya, jadi mari kita berbagi bersama. Apa yang kita bagikan? Kristus yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita membagikan Kristus dalam diri kita kalau kita tidak pernah mengisi hidup kita dengan Kristus? Kristus itu adalah firman Tuhan. Ya, di dalam Yohanes dikatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Jadi sementara kita membaca firman Tuhan, berarti Allah sedang bertambah dalam diri kita. Yang dibagikan atau dinikmati bersama-sama adalah kehidupan bersama dengan Allah. Ekspresi mendasari dari persekutuan ini adalah kasih agape, kasih yang memberi, mengampuni, dan berkorban. Perhatikan baik, persekutuan kita sentralnya harus Yesus. Ketika engkau chatting dengan temanmu, lalu kamu sedang membahas tentang Yesus, maka engkau sedang bersekutu, tidak hanya dengan temanmu, tetapi di sana ada Kristus. Ketika engkau ngobrol, bercanda, atau VC bareng-bareng dengan temanmu, lalu kamu ngobrolkan Kristus, berarti kamu sedang bersekutu. Dan yang menjadi sentralnya adalah Kristus. Pusat pembicaraan dalam persekutuan adalah Kristus. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 3-7 dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu yang kami beritakan kepada kamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Ayatnya yang keempat, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang sudah Yesus. Jadi yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta. Tidak maukan disebut dusta. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Puji Tuhan. Baik, selamat menjadi saksi Kristus, dan silakan menyaksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Pendahuluan yang jelas dalam 1 Yohanes, kemudian kesimpulan yang jelas, dan aliran siklus khotbah yang muncul di tengah-tengahnya, keduanya tidak mengikuti desain sastra yang kaku. Tapi tampaknya ada dua bagian yang lebih besar, masing-masing ditandai oleh ungkapan pengantar, inilah berita. Dan kemudian masing-masing diikuti oleh pengulangan gambaran tentang bagaimana Allah pertama-tama adalah terang, dan kemudian bagaimana Allah adalah kasih. Dan seluruh gagasan dalam kedua bagian ini mengalir dan berputar kembali ke dalam dua gagasan inti ini. Jadi pendahuluannya sangat mirip dengan kata pengantar Injil Yohanes yang menggemakan kembali Kejadian pasal 1 dan Amsal pasal 8. Yohanes berbicara tentang firman hidup yang bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Bagi Yohanes, kata Allah mengacu kepada Bapa dan Anak yang datang untuk memberikan hidup ke dalam dunia. Sehingga orang-orang yang melihat dan mendengar dan menyentuh Anak disebut kami. Yohanes merujuk kepada dirinya sendiri dan para rasul yang merupakan saksi mata Yesus. Sehingga sekarang kami memiliki pesan bagi kalian, generasi penerus pengikut Yesus. Jadi ketika rasul-rasul membagikan firman hidup kepada orang lainnya ini juga dibawa ke dalam persekutuan dengan Bapa dan Anak melalui rasul-rasul.
Dalam bahasa Yunani, kata persekutuan yang dipakai di sini adalah koinonia, yang berarti berpartisipasi atau berbagi. Ketika orang mendengar berita tentang Yesus melalui rasul-rasul, berita itu membawa mereka ke dalam sebuah hubungan yang nyata dengan Yesus sendiri dan ke dalam partisipasi nyata dalam kasih dan hidup Tuhan sendiri. Sehingga ini mengalir tepat ke dalam bagian utama yang pertama. Inilah beritanya. Allah adalah terang. Ini adalah berita dari para rasul bahwa Allah yang dinyatakan dalam Yesus adalah terang. Dengan demikian, jika orang-orang ingin turut berpartisipasi dalam kehidupan Allah melalui Yesus, mereka perlu terus berjalan dalam terang, yang merupakan gambaran yang sangat keren. Tapi apa maksudnya? Bagi Yohanes, itu berarti mematuhi perintah Yesus, dan hal itu sulit. Jadi ketika kita gagal, kematian Yesus yang menebus dosa akan menutupi dosa-dosa kita. Dan kemudian, sekali lagi kita dipanggil untuk bangkit berdiri dan mematuhi ajaran-ajaran Yesus. Tetapi ajaran yang mana? Yohanes mengingatkan gereja-gereja tersebut tentang perintah lama _baru yang diberikan kepada murid-murid saat perjamuan terakhir, agar mereka saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi mereka. Melakukan hal ini adalah berjalan dalam terang. Sekarang, jika terang Allah bersinar melalui Yesus, maka itu artinya kegelapan dunia menjadi sirna, yang juga berarti bahwa anak-anak Allah telah pada saat ini memiliki kemenangan atas dosa dan kejahatan dan kematian yang menguasai dunia. Dan itu yang menyebabkan Yohanes menantang gereja-gereja, janganlah kamu mengasihi dunia,